Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bisa berkumpul bersama pada hari ini dalam suasana yang sehat. Alhamdulillah, ada beberapa keluarga kita yang mungkin kurang sehat, tapi mudah-mudahan segera diberikan kesehatan. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pertama, singkat saja kami memberikan sambutan karena waktunya nanti keburu sholat duhur. Selamat datang kepada para sesepuh kita. Yang pertama kepada Profesor Hozin sebagai Ketua MBA. Kami lihat ada Profesor Aman, rektor kami zaman saya dulu, rektornya Pak Aman. Jadi kemudian Profesor Didin Abidin, sesepuh kita juga ada kakak saya Pak Joyo Winoto. Yang berkenan terima kasih para dosen semua, Bu Erika Lakoni, Wakil Rektor, dan semuanya satu persatu mungkin cukup banyak. Ada Pak Arif Daryanto, pimpinan SP selama cukup lama, jadi kami gantiin Pak Arif aja Pak, jadi pimpinan sejatinya Pak Arif. Juga pada para dosen semuanya yang hadir satu persatu, para mahasiswa dan alumni, terima kasih atas kehadirannya. Atas nama keluarga besar Sekolah Bisnis IPB, kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna minkum, taqabbal ya karim, mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan kekurangan yang mungkin kami lakukan selama setahun terakhir. Barangkali singkat info perkembangan terkait dengan SB yang terkini. Tahun ini, minggu depan rasanya tanggal 20, S1 bisnis kita akan divisitasi oleh Bank PT. Tanggal 20 sampai tanggal 22, mohon doanya mudah-mudahan visitasinya lancar. Untuk mendapat A hampir tidak mungkin karena ada satu borang yang masih kosong, belum ada borang alumni, tapi kalau B insya Allah dapat, syukur-syukur dapat A, tapi kalaupun tidak dapat A, dapatnya B, alhamdulillah saya kira supaya segera lulus. Alhamdulillah seperti disampaikan tadi, sudah ada beberapa yang ujian, tinggal wisuda, tapi ijazah belum berani dicetak karena nanti akreditasinya C, jadi kita minta supaya B. Alhamdulillah itu yang pertama. Kemudian kami juga S1, S2, S3 sekarang sedang dalam proses akreditasi internasional oleh EBS 21 yang bermarkas di Tokyo. Tahun ini proses kita mulai, kalau segalanya lancar, akreditasi S1, S2, S3 secara bersama-sama akan datang mungkin tahun 2021. Sekarang yang internasional accredited baru yang S2, S3 dan S1 belum, tapi tahun 2021 mohon doanya mudah-mudahan S1, S2, S3 terakreditasi internasional. Perkembangan yang lain tahun ini, karena kita berpikir SB ke depan akan makin berkembang, maka dengan sumber daya yang ada, 18 dosen yang ada, tambah 2 CPNS baru, 20 mungkin akan menjadi terlalu berat. Sehingga tahun ini kita menerima, terima kasih Pak Rektor dan segala pimpinan IPB, kita menerima 20 dosen non-PNS. Mudah-mudahan ini menjadi tulang punggung SB IPB ke depan. Kemudian alhamdulillah juga proses konversi seluruh Tendik SB yang tadinya Tendik SB sudah menjadi Tendik IPB. Terima kasih, kita terima kasih pada pimpinan IPB yang sudah memproses dengan sangat baik. Kemudian sekedar informasi, hari ini kita yang S2 kelas baru sudah mulai juga. Kalau Pak ke Direktur Bulog angkatan 10 Pak ya, jadi kebetulan terima kasih benar hadir Pak. Tadi jadi pembicara langsung kita minta hadir. Beliau angkatan 10, sekarang sudah angkatan 71-72 Pak, jadi cukup jauh. Untuk yang reguler sudah angkatan 62 rasanya. Kalau S1 tahun ini masuk angkatan kelima. Sementara sekarang kita sedang dalam proses kerjasama dengan Freeport, akan ada kelas khusus untuk karyawan Freeport. Kita ada kelas khusus mudah-mudahan dalam waktu dekat dengan Pemda DKI, dan ada kelas khusus untuk El Nusa, mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar sehingga ke depan kita ingin sekolah bisnis tidak sekedar reguler tapi banyak kelas kerjasama. Riset kerjasama juga insya Allah makin banyak. Tahun ini kita teman-teman sudah kedodoran sepertinya dengan Pemda DKI, dengan Pertamina, dengan Pupuk Kaltim dan yang lainnya saya kira cukup banyak. Nah, untuk mengantisipasi perangan ke depan, kita nanti Bapak Ibu sekalian, kalau di depan ada maket rencana pengembangan IPB ke depan, kita berharap dalam beberapa waktu ke depan mudah-mudahan kita bisa membangun kampus yang lebih besar sehingga bisa menampung lebih banyak. Terima kasih sekali dukungan teman-teman semua, para dosen dan seluruh stakeholder, juga pada tim karyawan semua, sehingga SB bisa makin hari makin berkembang. Kita berharap demikian.
Kemudian yang terakhir, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyiapkan acara hari ini. Mudah-mudahan barokah untuk kita semua. Dan terima kasih juga untuk kehadiran teman-teman sehingga bisa ketemu, silaturahim dan saling maaf-maafan di hari raya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Profesor Husin sebagai Ketua MBA, Bapak dan Ibu, para pimpinan, dan yang sangat saya sayangi Profesor Aman yang selalu mengajarkan saya untuk melaksanakan harus tuntas dan tuntas. Itu yang saya ingat. Kemudian Profesor Rizal, Profesor Didin, kemudian para guru besar dan para pimpinan yang ada di lingkungan IPB, dan kakak saya Mas Joyo Winoto adalah sahabat keluarga, kakak di keluarga kami, dan seluruh mahasiswa S1, S2, dan S3, SB, Sekolah Bisnis. Dan saya lihat di belakang ada bunda saya, Profesor Aida, di belakang, kemudian para dosen di lingkungan SB. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama, dan saya mohon maaf karena hari ini sebenarnya harusnya jam 11.30 saya sudah sampai di sini, tapi saya sulit mencari parkir sehingga saya tadi parkir di belakang. Karena saya bawa mobil sendiri, jadi saya tidak dapat parkir. Bapak dan Ibu, perlu saya sampaikan hari ini Pak Rektor masih ada di atas pesawat. Beliau menuju pulang ke Indonesia, dan mudah-mudahan beliau akan sampai hari ini di Indonesia. Tetapi beliau punya juga jadwal harus berangkat lagi ke London, yang ada kegiatan lagi yang harus mereka boleh berangkat. Kemudian Profesor Agus Purwito kebetulan hari kemarin juga berangkat ke Bengkulu, dan Pak Hari menikahkan putranya di Bengkulu. Jadi saya lihat satu timnya WR2 semua menuju ke Bengkulu. Nah, untuk WR1 yang saya lihat tadi pagi sudah ada undangan juga ya, karena kami ada di WA Group beredar bahwa WR1 mohon maaf Pak Dekan tidak bisa hadir karena WR1 juga mengundang tim untuk program studi dietitian yang ada di PEMA. Jadi hari ini semua pimpinan WR sedang bertugas, dan begitu juga untuk WR3 yang juga ditugaskan. Dan saya juga tidak melihat di sini SI ada tidak ya. Saya jadi mengabsen ini. Karena Pak Rektor mengatakan kalau bisa setiap ada kegiatan seluruh pimpinan harus hadir. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita bisa berkumpul di dalam rangka halal bihalal di Institut Pertanian Bogor, khususnya Sekolah Bisnis, karena bagaimanapun Sekolah Bisnis adalah IPB. Jadi kita tidak bisa mengatakan SBY sendiri, tapi SB IPB itu adalah satu kesatuan. Dan halal bihalal seperti Prof Didin kemarin dikatakan juga oleh Presidennya Muhammadiyah, halal bihalal itu adalah adanya di Indonesia ya, yang istilah tersebut. Tapi tidak apa, istilah ini adalah istilah yang sangat bermakna untuk IPB maupun untuk di Indonesia, karena dengan halal bihalal ini memudahkan kita bersilaturahmi dan kita saling memaafkan. Dan saya yakin di dalam kita melaksanakan ibadah puasa kita 30 hari penuh, bukan hanya ibadah puasanya, tapi makna setelah kita melaksanakan ibadah puasa tersebut, artinya kesabaran, kemudian kerukunan kita, kemudian persaudaraan kita tetap kita pupuk di dalam kita setelah melaksanakan ibadah puasa. Dan diakhiri dengan hari kemenangan adalah hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan setiap tahun kita selalu ada perubahan, dan mudah-mudahan kami berharap SBY juga selalu ada improve ke depan untuk meningkatkan kualitas. Sebenarnya ruangan ini, gedung ini, lingkungan ini adalah lingkungan yang penuh memori untuk saya, karena ini adalah kampus kami dulu Fakultas Peternakan. Jadi kalau saya lihat ruangan di depan itu adalah ruangan bagaimana kami harus lulus menjadi sarjana peternakan, yang begitu masuk, saya sudah bilang dengan Prof Aman tadi, bayangan saya ada Prof Adi Sudono almarhum, Prof Edi Gurnadi almarhum, Prof Hari Murti juga sudah almarhum, Profesor Victor Huta Barat, dan seluruhnya beliau-beliau mengisi ruangan-ruangan ini. Dan alhamdulillah Pak Dr. Arif Daryanto dan juga Profesor Azam tidak merubah posisi dan tidak merubah bentuk, bahkan pohon nangkanya pun tidak dirubah. Iya,
Betul, jadi artinya ini dia penuh makna dan banyak sekali pada saat kami homecoming day di sini banyak sekali pasangan-pasangan yang sudah hasil dari karya dari gedung ini semua. Jadi IPB kalau dikatakan inbreeding itu tidak boleh di dalam banyak di bidang peternakan, tetapi inbreeding juga terjadi di dosen-dosen IPB termasuk saya. Gitu ya Mas Joyo ya. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita selalu menjaga sekolah bisnis ini menjadi salah satu sekolah bisnis yang terbaik di Indonesia bahkan juga internasional. Mudah-mudahan dengan semangat ini saya yakin karena sekarang semua dosen maupun tenaga kependidikan sudah menjadi satu kesatuan di kita, dan alhamdulillah kami di bidang inovasi bisnis dan entrepreneur nanti akan selalu bekerja sama dengan sekolah bisnis di dalam rangka kita mengembangkan lembaga bahasa yang ada di IPB ini. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu dosen, janganlah pernah ragu untuk tetap meningkatkan keilmuan di sekolah bisnis. Yang belum sekolah, berangkatlah sekolah untuk S3. Tetap harus meningkatkan untuk S3 karena katanya kalau belum S3 kata Prof. Aman itu belum ada giginya. Jadi harus ke S3. Sekali lagi terima kasih untuk seluruhnya dan mudah-mudahan kualitas dari lulusan Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor setiap tahun meningkat, begitu juga meningkatnya kualitas dari kita semua yang ada di Institut Pertanian Bogor. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin atas nama pimpinan Institut Pertanian Bogor, kami mengucapkan halal bihalal ini menjadi satu media untuk kita terus meningkatkan kerukunan, keakraban dan juga persaudaraan di antara para sivitas akademika IPB dan mahasiswa maupun tenaga kependidikan lain dan juga mitra bisnis IPB. Saya lihat beberapa ada dari mitra bisnis IPB ya Bapak ya. Jadi para mitra bisnis jangan pernah berpaling dari IPB. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Biasanya kalau menjelang buka bersama itu ada kultum kuliah 7 menit. Sekarang juga saya akan pergunakan istilah itu kultum, tapi kuliah terserah antum. Ibu pimpinan IPB yang saya hormati, Pak Dekan SBIPB beserta para guru besar, para dosen, para kesepuhan IPB beserta para mahasiswa yang saya hormati. Halal bihalal itu memang sebuah tradisi kita, tapi tradisi yang baik, tradisi yang dikemas dengan nilai-nilai keagamaan, tradisi yang dilandasi oleh sebuah kesadaran bahwa hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hablum minallah, harus diikuti dengan hubungan yang kuat dengan sama manusia. Halal bihalal itu bukan bahasa Arab, tapi Arab yang diindonesiakan. Ya, karena kalau bahasa Arabnya al halalu bil halali, tapi dihilangkan alif lamnya karena dianggap terlalu berat untuk diucapkan, makanya halal bihalal. Lemari asalnya almari, dibuang alnya, ya, dan lain sebagainya. Di dalam tradisi yang baik ini kita melihat memang ada suasana keagamaan. Pertama adalah suasana silaturahim, dan silaturahim ini harus menjadi kebutuhan kita dalam kehidupan. Karena di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang pertama bahwa silaturahim itu bagian dari ketakwaan. Artinya takwa tidak akan sempurna tanpa diikuti oleh kegiatan silaturahim. Umat Islam itu umat yang inklusif, bukan umat yang eksklusif. Kita harus sering terus merajut persaudaraan antara satu dengan yang lainnya. Silaturahim juga tidak akan punya makna kalau tidak dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan. Jadi ibarat dua sisi pada satu koin antara takwa dengan silaturahim. Bahkan silaturahim yang harus kita bangun itu bukan sekedar dengan orang yang sudah kita kenal, tapi juga kita harus naik begitu ya, mencoba bersilaturahim dengan orang yang tidak mau silaturahim dengan kita.
Sehingga apresiasi yang tinggi diberikan oleh junjungan kita Rasulullah SAW, bahwa ada 3 perbuatan yang berat dilakukan tapi sangat baik untuk dilakukan. Apa yang 3 itu? Pertama adalah silman qata'aka, hubungkan silaturahmi dengan orang yang memutuskan tali silaturahmi dengan Anda. Berikan senyum pada orang yang tidak mau tersenyum. Berat itu tersenyum pada orang yang tidak mau tersenyum. Takut dikatakan senyum sendirian. Ya, silman qata'aka. Yang kedua adalah wa tu'ti man haramaka. Beri oleh Anda orang yang tidak pernah memberi. Kalau memberi orang yang biasa memberi memang sudah seharusnya. Tapi memberi orang yang tidak pernah memberi itu memerlukan apa itu? Memerlukan semangat tertentu. Memberi jelema koret sekarang sudah berat itu. Ya, memberi pada orang yang kikir. Orang yang kikir, bakhil, kumet, buntut kasir, merek hese. Itu berat itu. Yang ketiga, watasma aman dolamaka. Maafkan oleh Anda orang yang kadang-kala berlaku kurang baik sama Anda. Budaya maaf itu memang harus dikembangkan oleh kita. Harus masuk dalam struktur rohani kita. Bagian dari integritas pribadi kita memaafkan. Watasfah aman dolamaka. Kalau kita kan nggak begitu ya. Kalau curang-curangi lagi, kikiri lagi, ya, liciki lagi. Orang Bogor tuh punya dalil tuh Pak Aman, tapi jangan dihafalkan dalil ini. Man koreta kurito, man licika luciko. Koret-koretan deh, licik-licikan deh. Jadi artinya apa ini? Artinya memang kita ini harus memperbanyak persaudaraan, memperbanyak pertemanan, persahabatan. Karena bagian penting dari hablum minannas, bagian penting dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, silaturahim. Silaturahim ini boleh kita terjemahkan menjadi membangun networking kan? Ya. Dan ini kalau saya ada sebuah buku ya di dalam yang menjelaskan tentang kenapa Nabi itu sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau itu seorang pengusaha yang berhasil. Judul bukunya adalah Muhammad as a Trader, Muhammad sebagai pedagang. Ternyata beliau itu ketika berdagang tidak pakai modal, tapi punya 2 hal, ya, punya 2 hal. Yang pertama, terkenal dengan integritas pribadi yang kuat, al-amin, ya, orang yang terpercaya, orang yang trustable, yang bisa dipercaya. Ucapannya, tindakannya, janjinya, tidak pernah dia tidak menepati. Itu yang pertama, modal beliau itu, al-amin, ya, orang-orang yang dipercaya. Kita tahu bahwa kepercayaan itu kan suatu yang sangat penting. Bahkan kepercayaan itu bagian dari keimanan. Ya, amanah itu seakar kata dengan iman. Sehingga Nabi mengatakan la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanah, tidak bisa dipercaya, khianat, pembohong, pendusta. Jadi beliau itu pertama itu dikenal sebagai pribadi yang dipercaya. Yang kedua adalah beliau adalah salah seorang pemuda ketika itu yang sering membangun silaturahim, berkunjung ke satu suku dengan suku yang lain. Karena ketika itu masalah-masalah kecil sering menjadi masalah besar, sering terjadi keributan antar suku. Kalau beliau tidak lakukan itu, dilakukan. Artinya beliau membangun jaringan, ya. Silaturahmi itu membangun jaringan. Nah, oleh karena itu ketika beliau menjadi pedagang, tidak punya modal tapi punya kapital yang dahsyat ini, kemudian banyak pihak yang kemudian memberikan ingin melakukan kerjasama dengan beliau. Nah, salah satunya adalah yang bernama Siti Khadijah dengan sistem mudharabah. Jadi mudharabah itu sebenarnya sistem yang lama ya. Mudharabah itu kan 2 pihak ya. Pertama adalah ada mudharibnya, dalam hal ini Nabi sebagai pelaku bisnisnya, pengusahanya. Yang kedua adalah sahibul mal, pemilik hartanya. Dan sekarang menjadi salah satu bagian penting dari kegiatan ekonomi syariah. Ada mudharabah, ada musyarakah. Ya, demikian pula yang lainnya. Makanya di dalam ekonomi syariah itu kan selalu 2 pihak tuh, mudharabah, musyarakah, murabahah. Apa intinya? Intinya adalah kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik manakala ada kepercayaan satu dengan yang lain. Ya, tanpa kepercayaan tidak mungkin berhasil. Karena itu sebenarnya kalau ekonomi syariah itu sebagai saya bukan sekedar ekonomi mengatur masalah uang, bukan sekedar masalah produksi, konsumsi dan lain sebagainya, tapi membangun masalah kepribadian, membangun masalah akhlak dan karakter.
Makanya istilah selalu dua pihak begitu. Misalnya sebagai contoh begini, dalam sebuah hadis qudsi itu adalah hadis yang berisikan firman Allah. Ya Allah berfirman begini, ana salisus sarikaini malam yakun ahaduhuma sahibahu. Ya, saya ini, kami ini adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat. Pihak ketiga dari dua pihak yang berserikat, bekerja sama. Artinya Allah sangat mencintai kita itu melakukan kerjasama, melakukan sinergi, sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah. Tetapi malam yakun ahaduhuma sahibahu, selama tidak ada pengkhianatan yang satu pada yang lainnya. Kalau terjadi pengkhianatan, aku keluar dari musyarakah itu. Artinya musyarakah kerjasama yang berdasarkan pada pengkhianatan itu sangat tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ujungnya kan hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi silaturahim itu membangun kesan dalam rangka membangun itu, membangun sebuah kekuatan, jaringan dan sebagainya. Yang kedua adalah dalam hal ini kan kita terbiasa untuk memaafkan, saling memaafkan. Harusnya ini menjadi pakaian kita juga, dibasuh takwa, pakaian takwa kita. Bukan sekedar pada hari raya, tapi juga pada hari-hari berikutnya. Tapi urusan pribadi ya, urusan pribadi. Ya, tidak boleh ada hasad, tidak boleh ada dengki di antara kita. Ya, kemudian saling memaafkan, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas, kata dalam Al-Qur'an dikatakan begitu. Orang takwa itu orang yang bisa mengendalikan amarah. Bukan tidak pernah marah. Marah kan wajar lah ya. Marah itu adalah sifat manusia. Tapi yang tidak boleh itu, kita tidak boleh mengendalikan, tidak bisa mengendalikan amarah. Makanya Nabi mengatakan kalau Anda marah besar, berwudulah. Insya Allah dengan berwudu akan merendah itu tensinya, emosinya. Karena Nabi mengatakan marah itu berasal dari setan dan setan terbuat dari api, dan api kemudian akan padam dengan air. Tapi bukan berarti kalau sedang marah langsung terjun ke sumur. Ya, jadi itu wal afin aninas, ya, wal kadhiminal ghaidh, saling memaafkan. Ini harus menjadi budaya kita, menjadi budaya kita semuanya. Ya, jadi kalau itu yang kita kembangkan, maka insya Allah sebuah organisasi, sebuah institusi dia akan kondusif, akan lahir di situ produktivitas yang tinggi, akan lahir kekuatan-kekuatan yang lain. Karena biasanya produktivitas itu tinggi ketika suasana yang baik, yang kondusif kita bangun bersama. Dan salah satunya adalah suasana silaturahim, saling memaafkan, dan terakhir adalah dalam halal bihalal ini juga saling mendoakan kan. Ya, minal aidin wal faizin itu doa sebenarnya. Minal aidin wal faizin taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim siyamana wa siyamakum. Kita doa sebenarnya. Tapi banyak yang kurang perhatikan itu. Dikiranya minal aidin wal faizin ya taqabbalallah itu artinya mohon maaf lahir batin. Padahal kan bukan. Sebenarnya itu doa saja. Doa, ya, doa saling mendoakan. Mudah-mudahan Allah menerima puasa Anda, puasa kami. Ya, mudah-mudahan Anda termasuk ke dalam orang yang kembali kepada fitrah, yang mendapatkan kemenangan dari doa. Jadi budaya mendoakan ini juga harus sebagian jadi karakter kita. Bahkan doa yang akan diterima itu, doa yang akan diterima oleh Allah, itu namanya doa inda dhahril ghaib. Mendoakan orang lain dalam kondisi yang didoakan tidak tahu bahwa kita mendoakan. Itu doa puncak itu, latihan keikhlasan. Kalau kita misalnya punya sahabat, punya masalah, ya, kemudian punya teman dan lain sebagainya, punya keluarga, kemudian kita doakan dalam kondisi yang didoakan tidak tahu bahwa kita mendoakan. Itulah doa yang akan diterima langsung Allah. Tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Oleh itu kalau kita mendoakan seorang, besoknya ketemu, jangan dipanggil. Sini sebentar, tadi malam saya mendoakan ente 5 menit. Kalau berhasil jangan lupa. Nah, itu doa proyek namanya. Jadi doa inda dhahril ghaib, mendoakan dalam kondisi doakan, latihan keikhlasan. Saya baca kenapa ini dikatakan, ternyata ada riwayat yang lain. Ketika kita mendoakan seseorang dalam kondisi yang didoakan tidak tahu bahwa kita mendoakan, di belakang itu ada malaikat. Malaikat yang mengatakan begini, ya, bagi Anda kamilah yang mendoakan. Laka masa'alta li ghairika wa li akhika. Bagi Andalah apa yang Anda mintakan buat orang lain, dan kamilah yang akan mendoakan Anda. Bayangkan itu.
Jadi memang latihan keikhlasan, dan keikhlasan itu mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah barangkali beberapa yang berkaitan dengan halal bihalal. Mudah-mudahan akan punya dampak yang positif terhadap kita semuanya, pribadi kita, keluarga kita, institusi kita, SB maupun IPB secara lebih luas, akan menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bisa mengendalikan diri, yang memaafkan, orang-orang yang selalu membangun kekeluargaan, silaturahmi dan persaudaraan. Saya kira demikian. Diteruskan dengan doa. Baik, kita akhiri karena sebentar lagi juga akan zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mannu wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalalikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ya Allah, jadikan pertemuan kami siang hari ini pertemuan yang bermanfaat, pertemuan yang mengundang rahmat dan pertolongan, pertemuan yang memperkuat silaturahim dan kekeluargaan di antara kami. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkahan kepada kami, limpahkan ketenangan kepada kami, jadikan kami semua hamba-Hamba-Mu yang beriman, hamba-Hamba-Mu yang bertakwa. Allahumma ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami yang kami lakukan di bulan suci Ramadan. Terimalah puasa kami, terimalah sholat kami, terimalah zakat infak kami, terimalah bacaan Al-Quran kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabat tangan saling bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabat tangan saling bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Kepada para dosen, para tamu undangan, para pejabat, para pimpinan IPB, jika telah selesai kami persilahkan untuk masuk ke ruangan makan di ruangan Jati. Kita akan menyantap makanan di ruangan Jati. Bagi yang ingin sholat nanti bisa merapat langsung ke masjid atau ke musola yang ada di lingkungan SB gitu. Saling bermaaf-maafan, ikhlaskanlah dirimu, sucikanlah hatimu, sebulan berpuasa. Biasa sekali hari ini kita berkumpul bersama-sama dengan dosen, para pimpinan IPB, mahasiswa, serta alumni ya, dan tenaga pendidik di SPIPB berkumpul pada hari ini. dan juga tadi ada mitra IPB Benar sekali kan? dari Bang BRI sama Bang BRI ya, coba Bogor ya. Semoga dengan silaturahmi ini bisa meningkatkan sinergi kita dan prestasi tentunya untuk SPIPB.
sudah sampai ujung, ibu-ibu bisa langsung naik ke atas, kita sambung ke atas. Bapak Ibu silakan nanti bisa sambung ke atas.